Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini aku masih bisa share ke teman-teman semua. Gimana nih teman-teman semua kabarnya? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu ya teman-teman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, seperti biasa setiap bulannya di budgeting kali ini aku mau sharing budgeting di bulan November. Nah, mungkin teman-teman yang sering nonton video aku pasti agak aneh ya karena videonya agak beda gitu. Aku sengaja campurin beberapa video silent vlog biar teman-teman gak bosen juga ya dengerin terus suara aku. Nah, di bulan November ini seperti biasa gajinya suami tuh berubah-ubah setiap bulannya. Terus yang aku mau ingetin lagi ke teman-teman kalau setiap rumah tangga itu beda-beda kebutuhannya atau pengeluarannya. Terus mudah-mudahan teman-teman semua
semua nggak ngelihat dari nominalnya ya, tapi cara yang aku sampaikan. Dan alhamdulillah kali ini pas suami gajiannya di 4.200.000. Seperti biasa di sini ada uang sampingan dari usaha sepatu suami, tapi aku nggak cantumin karena penghasilannya berubah-ubah. Terus di sini ada uang tambahan juga, uang lemburan gak aku masukin. Dan yang terakhir uang dari YouTube aku. Sebenarnya uang YouTube ini nggak tiap bulan gajian ya teman-teman. Nah kali ini aku nabung di 500.000. Nah buat teman-teman yang belum tahu, biasanya tabungan ini aku masukin di sinking funds. Untuk orang tua di sini aku anggarkan 300.000 dan untuk sedekah di 100.000. Terus ada yang ngingetin juga untuk zakat, yang insya Allah nanti aku akan singgung di video ini karena zakat sama sedekah itu beda ya teman-teman. Nah untuk kontrakan di sini seperti biasa aku anggarkan 700.000. Soalnya ini aku bayarnya per tahun, jadi aku ngumpulin dulu nabung setiap bulannya tuh 700.000. Untuk belanja bulanan di 600.000 dan belanja mingguan 700.000. Nah biasanya ini aku bagi per weeks ya teman-teman. Jadi satu minggunya itu sekitar 150 sampai 175. Ini biasanya plus stok bumbu untuk satu bulan. Nah untuk iuran komplek di sini 50.000 untuk bayar sampah dan keamanan. Untuk listrik di sini aku anggarkan 100.000. Alhamdulillah masih stabil segitu ya. Untuk air 55.000. Kebetulan ini untuk air aku bayarnya flat gitu teman-teman. Jadi mau pakai air sebanyak apapun bayarannya segitu gitu. Alhamdulillah ya, rezeki juga. Nah untuk gas dan galon di sini aku anggarkan 100.000. Dan untuk bensin suami di sini turun ya jadi 150.000. Tapi karena suami aku tuh punya pegangan dari uang sampingan, biasanya dia kasihin aja buat aku gitu. Untuk pulsa di sini aku anggarkan 200.000. Biasanya aku sama suami berdua tuh 250. Tapi katanya suami aku yang mau nambahin. Terus untuk pegangan di sini aku anggarkan 200.000 dan jajan anak 200.000. Jangan lupa dana darurat. Di sini aku anggarkan 100.000. Nah untuk dana darurat ada juga yang nanya sebenarnya dana darurat itu untuk jangka panjang atau jangka pendek sih lebih bagusnya. Nah lebih bagusnya itu untuk keperluan jangka panjang ya teman-teman. Tapi kalau di sini yang aku jelasin aku pakainya untuk jangka pendek. Untuk keperluan anak sakit atau misalkan ada servis motor atau mobil, aku pakainya dana darurat ini. Dan untuk jangka panjangnya aku juga udah nabung ya, cuman aku nggak liatin di sini semuanya. So ya sesuaikan sama kebutuhan teman-teman semua. Nah ini aku bikin quotes, percaya pada diri sendiri, karena kebahagiaan itu terletak pada rasa syukur kita ya teman-teman. Besar atau kecilnya gaji itu bukan menjadi suatu perbandingan, tapi terletak pada bagaimana kita mengkondisikan uang kita gitu. Terus di sini aku juga masih ngontrak ya teman-teman. Aku nggak malu sama sekali aku ngontrak. Dan banyak juga teman-teman aku yang udah pada punya rumah, tapi masya Allah aku ikut seneng di sini. Mungkin itu udah saatnya mereka punya rumah gitu, karena punya rumah itu feeling ya, jodoh gitu. Jadi aku mau berusaha dulu aja dan nunggu Allah kasih yang terbaik buat aku gitu. Nah di sini setelah aku hitung-hitung ternyata aku lupa masukin uang bensin mobil. Ini ada sisa 145.000, jadi aku masukin ke bensin mobil aja.
ini sambil masukin uang ke dompet disiplin. Balik lagi ke pembahasan tadi ya teman-teman. Karena kita tuh nggak tahu ya rezeki yang Allah kasih untuk kita. Tapi perlu teman-teman tahu, ketika kita menjauhi sesuatu yang dilarang oleh Allah, kita takut akan riba dan berusaha melawan gitu untuk berjuang buat menjauhi riba. Teman-teman tuh harus berpositif thinking aja sama Allah, karena Allah sudah jamin gitu rezeki berkah kita. Karena rezeki yang paling nikmat itu adalah yang merasa cukup gitu ya. Ketika kita butuh sesuatu gitu, minta sama Allah, ya Allah aku butuh ini. Kita berdoa, berusaha, Allah kasih gitu. Pokoknya di setiap kebutuhan Allah cukupkan. Terus gak usah iri juga dengan rezeki orang ya, karena rezeki itu gak akan pernah tertukar teman-teman. Gak berupa uang aja kok gitu. Dengan rezeki kesehatan, rezeki anak, rezeki keberkahan, harmonisnya keluarga, itu semua adalah rezeki ya teman-teman. Makanya yang belum punya rumah di sini dan masih ngontrak karena takut riba, bahkan gak mau ada cicilan atau hutang, yuk semangat gitu, karena kita di dunia ini cuman sebentar loh gitu. Lebih baik fokusin aja ibadah kita sama Allah gitu kan. Terutama aku yang masih banyak kurang. Ya pokoknya selagi ada waktu kita sama-sama berusaha untuk membangun istana ya. Istana di jannahnya Allah insyaallah. Nah di sini aku mau bikin post untuk uang kontrakan. Sebenarnya uang kontrakan yang kemarin-kemarin tuh aku simpen di koperasinya suami. Cuma sekarang aku mau pindahin di sini aja ya teman-teman. Oh ya, ada juga yang ngingetin untuk zakat. Nah sebenarnya di zakat ini termasuk ke zakat mal ya, zakat penghasilan, yaitu di 2,5% dari seluruh harta yang kita punya. Tapi ada nisabnya ya teman-teman. Nisab itu batasan apakah kita wajib zakat atau tidak. Nah ketentuan yang untuk wajib zakat di sini, jika seluruh harta kita sudah mencapai 85 gram emas atau setara dengan, taruh 1 gramnya 900.000, jadi dikali 85, jadi 76.500.000. Nah itu udah wajib zakat mal yang 2,5%. Terus sama sodakoh ya, sodakoh itu beda lagi dengan zakat. Kalau sodakoh itu bebas ya teman-teman nominalnya. Semakin banyak uang yang kita keluarkan untuk bersodakoh, insya Allah itu akan semakin baik ya teman-teman. Nah ini udah aku masukin uang kontrakan. Terus di sini lanjut aku mau masukin uang sinking fund, jatah tabungan tadi yang 500.000 plus dana darurat yang 100.000, jadi totalnya 600.000. Ini seperti biasa aku masukin ke poin pentingnya aja ya teman-teman. Pertama-tama ini aku masukin ke gold logam mulia 150.000. Ini aku belum beli lagi logam mulianya. Ini aku hitung uangnya udah 1 juta lebih. Soalnya kan beli emas itu nggak boleh online ya teman-teman, jadi harus tatap muka gitu, harus langsung, jadi aku enggak sempat beli. Nah terus untuk yang lain-lain gimana nih kalau belum tercapai targetnya? Ya udah ya nggak apa-apa teman-teman, atau setidaknya uangnya kesimpan gitu. Terus kalau misalkan kita ngumpulin nabung sinking funds untuk liburan, terus tiba-tiba HP kita tuh mati, butuh beli baru, nah itu juga suatu penolong kan teman-teman. Kita udah punya tabungan atau simpanan, jadi bisa beli HP cash gitu. Nah ini untuk kurban sedikit-sedikit ya, mudah-mudahan tahun depan bisa kurban, amin. Terus aku masukin di uang liburan 100.000. Ini untuk tambah-tambah aja sih ya teman-teman, jadi pas liburan tuh nggak terlalu kaget gitu. Nah dana darurat di sini aku masukin 100.000. Ini untuk jangka pendek ya teman-teman. Kalaupun gak kepake-pake gitu, syukur-syukur bisa nabung untuk jangka panjangnya. Kayak pegangan buat tiba-tiba suami berhenti kerja, atau kalau ada musibah lain gitu teman-teman. Pokoknya jangan lupa sedia payung sebelum hujan ya teman-teman. Nah ini untuk masjid 100.000. Insya Allah ini kalau udah terkumpul untuk sumbang pembangunan masjid. Bismillah ya teman-teman, ini bukan bermaksud ria atau gimana, tapi mudah-mudahan jadi sebuah inspirasi buat teman-teman. Gak punya uang untuk bangun masjid, kita bisa bantu sedikit-sedikit dari uang sedekah kita yang insya Allah akan menjadi amal jariah kelak. Sebenarnya di budgeting aku ini, aku gak tampilin semua penghasilan aku ya teman-teman, karena niatan aku bukan untuk pamer atau apapun. Jadi di sini aku mau sharing ke teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa lihat dari caranya ya, bukan nominalnya. Terus di sini aku memang koleksi yang kayak gini-gini ya teman-teman. Sebenarnya ini tuh untuk bikin bujuk gitu. Insya Allah next kalau ada waktunya aku mau sharing untuk bullet journal.
Terus emang bikin kayak gini-gini tuh sama kayak hobi aku sih teman-teman. So ya aku enjoy ngejalaninnya. Makasih ya udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di like, comment, subscribe. See you in 104 episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.